Dan untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Darurat COVID, Asrama Haji Pondok Gede sudah bergabung bersama dengan kita rekan Nadia Hutagalung. Ya, Nadia, dari pantauan Anda, sudah banyakkah pasien COVID-19 yang kemudian dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede? Patricia dan juga pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal ini menanggapi bahwa kurangnya rumah sakit ataupun juga fasilitas kesehatan bagi pasien COVID-19 di DKI Jakarta. Jika sejak pagi tadi menurut pantauan kami, ini sudah ada sekitar puluhan ambulans yang datang untuk merujuk atau mengantarkan pasien agar dirawat di rumah sakit yang ada di Asrama Haji Pondok Gede ini. Kami akan memperlihatkan kepada Anda dan juga pemirsa seperti apa tempat isolasi yang ada di Asrama Haji ini, meskipun memang sebenarnya kami tidak bisa berada terlalu dekat begitu dengan kawasan rumah sakit, mengingat bahwa di kawasan rumah sakit ini sudah memasuki zona merah. Pasien yang, maksud kami ambulans yang sudah berdatangan, seperti yang kami sampaikan tadi, ini sudah ada sekitar puluhan ambulans, di mana pasien yang kemudian sudah diterima, ini akan dalam melakukan registrasi ulang, dan juga melakukan pengecekan kesehatan ulang tentunya. Kemudian mereka akan ditempatkan di kamar yang telah disediakan, di mana untuk saat ini di tahap pertama, ini hanya gedung A yang dioperasikan, di mana juga untuk seluruh atau total dari gedung yang dioperasikan adalah sebanyak 5 gedung, yaitu gedung A, B, C, H, ataupun juga gedung D5. Di mana 5 gedung tersebut ini dapat menampung sekitar 910 pasien. Sedangkan itu ada juga 2 gedung lainnya begitu yang digunakan untuk akomodasi tenaga kesehatan, yaitu berada di gedung D3 ataupun juga di gedung D4. Saat ini dari tenaga kesehatan ini yang juga dioperasikan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan adalah sekitar 300 lebih tenaga kesehatan yang akan bertugas begitu di rumah sakit darurat yang ada di Asrama Haji Pondok Gede ini, di mana diantaranya sekitar 70 adalah dokter spesialis. Dan ini juga berasal dari sejumlah rumah sakit yang ada di DKI Jakarta ataupun juga di daerah lainnya. Patricia, sementara kembali ke Anda di studio. Ya, Nadia, laporan Anda menyebutkan ada beberapa pasien yang kemudian ditolak karena tidak memenuhi kriteria. Sebenarnya adakah persyaratan khusus untuk bisa dirawat di sana? Ya, memang ada persyaratan khusus begitu, di mana kalau kami memantau begitu tidak seluruh ambulans yang mengantarkan pasiennya, ini tidak seluruh pasien ditampung dan ada juga yang dikembalikan ke rumah sakit yang bersangkutan. Di mana salah satu untuk persyaratan begitu yang ditetapkan adalah rumah sakit yang merujuk ini harus mengisi terlebih dahulu aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional atau SISRU-TENAS. Di mana aplikasi tersebut ini merupakan syarat dasar untuk rujukan pasien dan untuk juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji Pondok Gede. Adapun Patricia dan juga pemirsa, saat ini untuk penyediaan alat kesehatan ataupun juga dokter ini disuplai begitu oleh beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta ataupun yang ada di daerah. Salah satunya itu seperti di Rumah Sakit Darmais, ada juga Rumah Sakit Pertamina, ada Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, serta juga Rumah Sakit Ibu dan Anak. Sampai saat ini kami juga melihat bahwa persiapan ataupun renovasi ini masih bisa masih dilakukan begitu, di mana ini juga mengingat bahwa sampai saat ini hanya Tower A yang baru digunakan, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya apabila Tower A, maksud kami atau gedung A ini sudah terisi penuh, maka akan dilanjutkan untuk pengisian di gedung selanjutnya, yaitu gedung B, C, H, dan juga D5. Patricia. Baik, terima kasih Nadia Hutagalung dan Ria Konelianto yang melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.